dari Universitas Muhammadiyah Tangerang Prodi Akuntansi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel serta cara pengolahan datanya menggunakan aplikasi eViews. Sama seperti sebelumnya masih menggunakan aplikasi eViews ya. Di sini kita akan mencoba cara pengolahan datanya nih. Tapi sebelum kita coba cara pengolahan datanya menggunakan aplikasi eViews, kita akan menjelaskan dulu tentang apa sih itu uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel, lalu terdapat uji apa saja di dalam uji asumsi klasik ini. Nah, di sini kita akan jelaskan satu persatu. Maka dari itu simak dulu penjelasannya ya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih tentang uji asumsi klasik itu sendiri. Nah, untuk uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS dalam teknik estimasinya. Nah, dengan demikian perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik ini tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresinya. Nah, dalam regresi data panel yang menggunakan yang berbasis ordinary least square ini atau LS itu adalah common effect model atau CEM dan fixed effect model atau FEM. Dengan demikian perlu dilakukannya uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk CEM tadi atau fixed effect model. Nah, jika sebaliknya nih, apabila persamaan regresinya lebih cocok menggunakan random effect model atau RM ini, maka tidak perlu dilakukannya uji asumsi klasik. Karena untuk random effect model itu sendiri dia menggunakan pendekatannya itu pendekatan general least square atau GLS dalam teknik estimasinya. Nah, di dalam uji asumsi klasik sendiri itu ada beberapa uji. Yang pertama ada uji linearitas, uji autokorelasi, uji multikoliniaritas, dan normalitas. Tapi ini walaupun demikian tidak semua uji itu dilakukan dalam regresi data panel. Hanya uji multikoliniaritas dan uji heteroskedastisitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan cara tutorialnya yaitu tentang uji multikoliniaritas dan uji heteroskedastisitas. Nah, untuk uji multikoliniaritas itu sendiri perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas ya. Hal ini untuk mengetahui nih apakah terjadi hubungannya mempengaruhi antar variabel bebas yang diteliti. Nah, di sini kita akan coba dulu cara pengolahan data untuk uji multikoliniaritas ini di dalam eViews ya. Simak video selanjutnya ya. Oke teman-teman, nah di sini kita akan melakukan pengujian uji multikoliniaritas. Nah, untuk uji multikoliniaritas ini kita akan mencoba menggunakan aplikasi eViews. Nah, di sini di aplikasi eViews ini kita masuk ya, kita klik yang quick. Nah, di quick ini kita klik grup statistik. Nah, lalu kita pilih yang correlation ya. Nah, lalu di serial list ini kita isi variabel independen yang akan kita estimasikan. Yaitu yang tadi ada ISR, lalu size, lalu ROA, ada DAR, ada NPF, dan ada suku yang terakhir. Terdapat 6 variabel ya. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan menghasilkan output sebagai berikut nih yang teman-teman bisa lihat di layar. Nah, dari output di sini dapat dilihat tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8. Ya kan? Untuk independennya tidak ada yang lebih dari 0,8. Bisa teman-teman lihat semuanya di layar untuk ISR, size, ROA, DAR, NPF, dan sukunya. Coba dicek tidak ada yang nilainya itu lebih dari 0,8. Nah,
sehingga dapat disimpulkan tidak terjadinya multikolonialitas dalam model regresi ini. Oke teman-teman, tadi kita udah coba nih cara pengolahan datanya menggunakan aplikasi Fuse, yaitu tentang uji multikolonialitas. Nah yang kedua itu ada uji heteroskedastisitas. Nah untuk uji heteroskedastisitas itu sendiri dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Nah, kita akan coba juga nih cara pengolahan datanya menggunakan aplikasi Fuse untuk uji heteroskedastisitas ini. Simak video selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba uji heteroskedastisitasnya. Nih, di dalam pengujian uji heteroskedastisitasnya kita masih menggunakan program itu sini. Yang pertama kita klik nama persamaan EQ 01-nya nih yang sudah pernah kita buat. Dalam work file ini kita klik, lalu kita klik view. Nah di view ini kita klik yang residual diagnostis. Nah, kita pilih yang residual diagnostik. Nah di sini kita pilih yang cross section dependence test. Kita pilih. Nah maka akan muncul tampilannya yang seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat semua di layar. Nah, dalam keputusan ini terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi adalah dengan melihat nilai prop-nya nih, melihat nilai prop pada branch Pagan LM-nya dengan hipotesis itu H0-nya jika nilai prop branch Pagan LM-nya ini lebih besar daripada alfanya, yaitu yang nilainya 0,05, dan untuk H-nya itu jika nilai prop branch Pagan LM-nya itu lebih kecil daripada alfanya. Nah, jika nilai prop branch LM lebih besar dari tingkat alfa atau 0,05 atau 5%, nah maka HO ini diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, apabila nilai prop branch Pagan LM-nya lebih kecil dari tingkat alfanya, yaitu sebesar 5%, maka HA diterima, yang artinya dapat terjadi heteroskedastisitas. Output yang kita dapat lihat di layar ini untuk prop branch Pagan LM-nya ini nilainya sebesar 0,0449, di mana nilai 0,0449 ini jelas lebih kecil dibandingkan nilai 0,05-nya. Nah, maka untuk HA-nya ini diterima ya, yang artinya terjadi heteroskedastisitas dikarenakan nilai prop branch Pagan LM-nya ini 0,0449 ini lebih kecil daripada alfanya, yaitu sebesar 0,05. Nah, kita sudah di akhir video. Tadi kita sudah menjelaskan tentang apa sih itu uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel. Lalu kita juga udah coba cara pengolahan datanya. Nah, di dalam uji asumsi klasik regresi data panel tadi ada uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas. Nah, oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penjelasan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.